Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Hairunisa, mahasiswa PPG TAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan NIM 251115683. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 2 Agung Timur kelas 4 fase B dengan materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Kita berdoa dulu ya. Ayo keluar kelasnya. Ayo Habibi, sini. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi-Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini guru mau mengabsen Adil Ara, Nadia, yang lainnya hadir. Semoga kita semua diberi kesehatan. Kembali kita membahas tentang, ada yang masih ingat kemarin? Surat Al-Hujurat. Iya, tentang surat Al-Hujurat. Surat. Tata cara membaca, tata cara menulis, dan tata cara menghafal. Membaca dengan cara apa? Kita membaca surat Al-Hujurat. Menulis dengan cara apa? Menulis huruf hijaiyah yang rajin. Yang ketiga, harus menghafal. Dan hafal itu gimana? Membaca Ulang kali. Nah, pada kesempatan ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, anak-anak harus bisa membaca surat Al-Hujurat. Lalu yang kedua, setelah membaca, anak-anak itu bisa memahami makna yang terkandung dari surat Al-Hujurat. Setelah memahami, yang ketiga apa? Kita bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Guru mau tanya, apakah kalian tadi pagi sudah membaca Al-Quran? Gimana bacanya? Di masjid, di rumah, di sholat. Makanya kita biasakan untuk membaca Al-Quran.
mahasiswa. Kenapa sih Allah itu menciptakan manusia beragam? Agar untuk saling mengenal. Apa? Agar untuk saling mengenal. Coba sekarang kalian perhatikan, kamu dan temanmu beragam tidak? Kamu perempuan, kamu laki? Tujuannya untuk apa? Iya, saling mengenal. Kalau udah mengenal, itu akan tercipta kerukunan, akan tercipta kerja sama. Yang ketiga tercipta toleransi. Toleransi itu apa? Ayo, toleransi apa? Menghargai. Kalau menghargai, menghormati. Jadi surat Al-Hujurat ini yang kita bahas pada hari ini, yaitu kita harus bisa membaca, terus memahami maknanya yang terkandung dari surat Al-Hujurat. Nah, di surat Al-Hujurat di sini dijelaskan siapa sih yang paling mulia di sisi Allah? Orang yang paling pertama. Paling bertakwa. Bukan orang yang punya pejabat tinggi ya. Namanya apa? Bukan presiden, bukan menteri, bukan guru, bukan petani, semua derajatnya sama. Yang membedakan cuma satu. Apa? Ketakwaan. Apa sih takwa? Apa takwa? Apa yuk takwa? Mentaati perintah Allah dan menjauhi langsung cermat dari surat Al-Hujurat ya. Di sini yang kalian lihat di depan surat Al-Hujurat ayat 13. Kita baca surat Al-Hujurat ayat 13. Yuk, setelah kita membaca artinya, kita jadi tahu yang pertama, manusia sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia beragam. Ada laki-laki, ada perempuan. Terus bersuku-suku, sukunya itu gak cuma satu di Indonesia. Ada banyak ya, coba sebutin sukunya apa? Thailand, Malaysia, Singapura, banyak. Itu namanya beragam. Nah, tujuannya Allah menciptakan beragam itu untuk apa? Untuk saling mengenal. Iya, supaya untuk saling mengenal. Kalau udah kenal, maka akan tercipta kerukunan, tercipta keharmonisan. Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Hujurat ayat 13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat derajat Bilal bin Rabah dari seorang mantan budak menjadi orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Dari video yang tadi ditayangkan, coba apa sih yang bisa kita ambil dari video tersebut? Itu ada ras kulit hitam yang sedang mengumandangkan azan, dan juga ada ras kulit putih. Bisa kita terapkan dari video tersebut, menghargai dari keragaman tersebut. Di kelompok ibu kasih tugas lembar kerja ini nanti per kelompok ya.
bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau kalian punya teman yang beragama Katolik, dia mau ke gereja, kamu